Shalom semuanya. Shalom semuanya. Oke, apa kabar hari ini Bapak Ibu? Belum semua. Apa kabar hari ini Bapak Ibu? Haleluya, kabar baik dan pasti luar biasa. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, kita boleh kumpul di awal bulan Desember, di bulan terakhir di tahun ini. Karena setelah ini kita akan masuk ke tahun yang baru 2026. Gak terasa Bapak Ibu ya, gak terasa, benar. Gak terasa sudah mengakhiri tahun. Karena kalau sudah minggu pertama, kedua, ketiga, sangat cepat sekali akan kita mengakhiri tahun 2025 dengan segala agenda yang kita harus tuntaskan, kita harus selesaikan sebelum memasuki tahun 2026. Sekalipun masalah selalu ada, tantangan ada, ataupun ada doa yang belum dijawab, tapi kita tetap percaya bahwasanya Yesus itu baik dalam kehidupan kita. Amin. Dia tetap baik, dia tidak pernah berubah. Alkitab mengatakan Yesus yang kita sembah tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Dia tidak pernah berubah. Yang berubah adalah saudara dan saya. Berubah yang positif, berubah yang positif, berubah semakin mencintai Tuhan, semakin setia di dalam Tuhan. Itulah perubahan dalam kehidupan saudara dan saya. Berubah lebih baik lagi dan lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Amin. Untuk melakukan kehendak Bapa di sorga. Amin Bapak Ibu. Amin. Katakan kiri kanan pada suami istri, kita harus berubah sama-sama. Oh belum semuanya, kok belum semua. Katakan, mari kita berubah sama-sama. Haleluya, haleluya. Harus, iya. Kita harus berubah bersama-sama. Saya, kita semua, para majelis pengurus, penata layan, dan seluruh jemaat. Mari kita berubah bersama-sama. Amin. Menuju kepada kesempurnaan, segambar serupa dengan Bapa di sorga. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, mari kita membuka firman Tuhan. Hari ini kita buka Kisah Para Rasul 16. Kita baca satu perikop ini yang berjudul Kepala Penjara Filipi. Kisah Para Rasul 16 ayat 19 dan sampai ayatnya yang ke-40. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu baca ayat genap. Saya baca yang ganjil, Bapak Ibu baca ayat yang genap. Dan ayat terakhir kita akan baca bersama-sama. Saya bacakan, ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Bapak Ibu, silakan. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rum tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa, menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lainnya mendengarkan mereka.
ketika kepala penjara itu terjaga dan tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Setelah hari siang, pembesar-pembesar kota menyuruh pejabat-pejabat kota pergi kepada kepala penjara dengan pesan, "Lepaskan kedua orang itu." Tetapi Paulus berkata kepada orang itu, "Tanpa diadili, mereka telah menderah kami, warga negara Roma, di muka umum, lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam? Tidak mungkin demikian. Biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar." Mereka datang minta maaf, lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu bersama-sama. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia. Dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghiburkan mereka, berangkatlah kedua rasul itu. Amin Bapak Ibu. Amin. Yang berbahagia adalah mereka yang membaca, merenungkan, dan menyimpan, menerapkan dalam kehidupan, dan kita menceritakan kepada orang lain. Ini cerita ini luar biasa. Sekali lagi, ini cerita ini luar biasa. Oleh sebab itu tema kita di bulan Desember ini adalah Yesus Kristus datang menyelamatkan keluarga. Tema daripada PGI adalah sama. Allah datang ke dunia untuk menyelamatkan keluarga. Bapak Ibu yang sekasih dalam Tuhan, kita melihat di sisi lain dari pembacaan ini, melihat bagaimana Paulus dan Silas menjadi saksi kepada kepala penjara. Menjadi saksi. Kita sudah tahu bagaimana dengan mereka memuji Silas dan Paulus, lalu terjadilah gempa bumi yang dahsyat, sehingga rantai yang mengikat Paulus dan Silas terlepas. Bahkan pintu-pintu penjara terbuka. Terbuka Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melihat film-film yang ditunjukkan bagaimana Paulus dan Silas itu
mereka di penjara. Jadi tangan daripada Paulus dan Silas itu ditempelkan di tembok. Lalu tangan mereka diborgol. Lalu kaki mereka diikat, lalu ditempelkan di tembok. Itu di zaman itu. Sehingga pintu penjara itu nggak ditutup. Ya karena ya udah mereka ya tangan ini sudah ditempelkan di tembok, nggak bisa berbuat apa-apa lagi tanpa dikunci penjara. Kaki mereka dipakai rantai untuk mengikat sehingga nggak bisa kemana-mana. Bapak Ibu, dalam model kayak begitu aja, kuasa pujian mereka itu luar biasa. 2 orang, Paulus dan Silas, mereka memuji menyembah Tuhan. Bahkan di dalam penjara, orang-orang dalam penjara mendengar mereka memuji menyembah Tuhan. Pertanyaannya, posisi mereka di penjara di tengah-tengah. Dan yang menjaga khusus Paulus dan Silas adalah kepala penjara. Kepala penjara. Berarti Paulus dan Silas adalah penjagaan khusus. Penjagaan khusus. Dibandingkan dengan narapidana lainnya. Khusus dijaga. Karena kedua orang ini berbahaya. Sebelumnya mereka tidak tahu bahwasanya Paulus mempunyai kewargaan keturunan Roma. Mereka belum tahu. Romawi. Mereka belum tahu. Yang mereka tahu, Paulus dan Silas ini Yahudi. Yang mereka tahu. Dan pejabat-pejabat ini belum tahu. Wah, kalau mereka tahu sebelumnya adalah Paulus adalah punya keturunan Romawi, mereka nggak berani tangkap, mereka nggak berani. Ada kekhususan bagi Paulus. Nanti mereka baru tahu kemudian hari. Oh, ternyata yang kita penjarakan ini ada punya keturunan Romawi. Waduh, terlambat. Mereka sudah derah. Mereka sudah pukul Paulus dan Silas. Dan dari pembicaraan ini mereka mau dilepaskan diam-diam. Paulus tidak mau. Paulus tidak mau. Istilahnya gini, enak aja. Kami ditangkap di depan umum, kami di penjara sudah dipermalukan. Sekarang mereka malu. Oh, ternyata Paulus itu adalah keturunan Romawi. Mereka mau lepaskan diam-diam. Paulus tidak. Harus secara resmi kami dilepaskan. Kami ditangkap secara resmi, lepaskan kami secara terbuka kepada masyarakat. Sebetulnya bisa saja pada saat semua pintu penjara dan kaki tangannya daripada Saulus dan Silas sudah terbuka, ini kesempatan lari. Biasanya kan begitu kan, wah sudah terjadi kerusuhan, wah semua lari. Pada saat terjadi gempa bumi, semua terbuka. Sampai kepala penjara, dia stres, dia bingung. Aduh, bagaimana mempertanggungjawabkan akan hal ini kepada atasan, kepada pembesar-pembesar kota pada saat itu. Bapak Ibu yang saya kasih Tuhan. Di sini katakan itu ya, kejadiannya adalah tengah malam. Lalu dan terjadilah gempa bumi yang hebat. Ayat 26. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu. Dan terlepaslah belenggu mereka semuanya. Terlepas semua belenggu. Semua. Bukan hanya Paulus dan Silas. Semua yang menjadi tahanan. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya. Dan melihat pintu-pintu penjara terbuka. Ia mau bunuh diri. Dia mau bunuh diri. Ia mau mengunuskan pedang, hendak membunuh diri. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Perhatikan, tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, jangan celakakan dirimu.
sebab kami semuanya masih ada di sini. Kami semuanya, termasuk yang dalam tahanan, masih ada di situ. Masih ada di situ. Lalu apa yang dikatakan? Kepala penjara menyuruh, membawa suluh, membawa lampu lah istilahnya ya. Ini kan di zaman itu kan belum ada listrik ya. Obor, suluh, bawa obor, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Dia kaget, masih ada di situ, dan tangan sudah terlepas dari borgol dan kaki rantai sudah tidak terlepas. Lalu ia mengatakan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Supaya aku selamat. Ya mungkin pertama selamat dari hukuman daripada pembesar. Dan kedua, dia sudah melihat kuasa mujizat terjadi. Keselamatan jiwanya. Jawab Paulus dan Silas, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Apa yang menjadi tindakan daripada kepala penjara? Dia merespon dan dia mau percaya sama Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan, berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Ayat 33. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Jadi yang dialami oleh Paulus dan Silas karena luka-luka itu dibersihkan, diobati, dilayanilah. Lalu seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, apakah dalam keluarga kita masih ada yang belum percaya sama Tuhan Yesus? Mungkin saudara dan saya mengatakan, oh semua sudah percaya. Oke. Apakah dari antara saudara-saudara Bapak Ibu masih ada yang belum percaya? Itu tanggung jawab saudara dan saya untuk mewartakan Injil kepada mereka. Seperti Saulus dan Paulus dan Silas kepada kepala penjara. Dan bukan hanya kepala penjara yang bertobat terima Tuhan Yesus. Istri dan anak-anaknya menerima Tuhan Yesus. Itu tanggung jawab kita. Kalau keluarga kita sudah diselamatkan, orang tua kita sudah diselamatkan, suami, istri, anak-anak, berarti ada tanggung jawab yang kita harus sampaikan kepada mereka. Mereka juga harus diselamatkan. Amin Bapak Ibu. Islam mengatakan, oh mereka sejak kecil atau mereka sudah ke gereja. Tapi coba perhatikan cara hidup mereka. Apakah mereka sudah sungguh-sungguh dalam Tuhan atau hanya menjadi Kristen KTP? Ini tanggung jawab saudara dan saya untuk membawa mereka kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita memperhatikan Bapak Ibu, pengertian daripada rumah Bapak Ibu, yang saya dapatkan di sini adalah begini Bapak Ibu. Kata seisi adalah tambahan, karena kalau dalam bahasa aslinya rumah atau keluarga ho-oikos. Jadi itu rumah. Jadi itu seisi rumah. Jadi kata seisi itu hanya tambahan kata. Yang sangat penting itu adalah rumah. Rumah. Dan di dalam rumah itu ada suami, ada istri, dan ada anak-anak. Berarti Bapak Ibu, tanggung jawab kita semua, seisi keluarga harus datang menyembah kepada Tuhan Yesus. Menyembah kepada Tuhan Yesus. Jadi tidak ada belang-belang.
Iya, tidak ada. Tidak ada. Jadi harus sama satu suara. Satu kepercayaan. Yaitu di dalam Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Ini sangat penting. Jangan selalu mengatakan adalah di sini. Kalau kita perhatikan Roma 16 ayat 31. Roma 16 ayat 31 kita baca bersama-sama. Roma 16 ayat 31. Kita baca ini natsnya yang kita gali bersama-sama. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Sorry, bukan Roma. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Jadi jangan punya anggapan begini. Oh ya sudah, kalau suami atau istri sudah percaya sama Tuhan Yesus, maka otomatis anak saya juga diselamatkan. Tidak. Tidak. Jadi satu kesatuan. Istri, suami, anak-anak harus percaya sama Tuhan Yesus. Jangan mengaminkan, umpama ada yang mengatakan percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumah. Jangan aminkan dulu. Aminkan setelah satu kesatuan keluarga itu, bapak, ibu, anak sudah sepakat percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Itu baru. Itu baru. Pertanyaannya, Pak Pendeta, bagaimana dengan orang tua saya? Kok kayaknya dulu belum percaya sama Tuhan Yesus. Ya itu nanti saja. Itu ditentukan, hanya Tuhan yang menentukan. Gak usah mikirin, gak usah mikirin. Yang penting pikirkan bapak, ibu, anak sekarang. Itu saja. Karena Tuhan itu adil. Dia yang mengadili nanti. Dia yang menentukan apakah dia masuk surga atau tidak. Sekarang bapak ibu sekarang, kayak sekarang kan ada Pak Fritz, ada Bu Serli, ada Pak John, ada Bu Wendy, ada Pak Dedi, dan ada Ibu Yuli, ada Pak Harepa, ada Ibu Rehat, ada Pak Felix, dan ada Ibu Anti, ada Pak Yunus dan Ibu Sri, dan semua saya tidak sebutkan. Harus diyakinkan, karena ini sangat penting sekali. Karena ada yang mengatakan, wah puji Tuhan, ya udah saya yang percaya, nanti yang lain ngikut. Enggak ada, iman enggak ada yang ikut-ikut, enggak ada. Keselamatan itu pribadi, dan lagi keselamatan itu tanggung jawab pribadi. Oleh sebab itu kalau orang tua kita masih Kristen Paskah, masih Kristen Natal, ayo kita sampaikan, Pak, Ma, seriuslah dalam Tuhan. Seriuslah dalam Tuhan. Karena kita nggak tahu kapan kita mengakhiri di dalam dunia ini. Ini kesempatan. Jadi anak-anak muda, kalau orang tuamu belum serius dengan Tuhan, sampaikan. Sebelum mengakhiri tahun 2025, sungguh-sungguh berubah, sungguh-sungguh bertobat. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi jangan kita mengaminkan, oh puji Tuhan, yang penting saya sudah diselamatkan, berarti menjadi garansi semua seisi rumah diselamatkan. Ini kesatuan. Kesatuan berarti bapak, ibu, anak harus sepakat dan mengatakan, aku percaya sama Tuhan Yesus Kristus dan aku sudah dimeteraikan dan nama saya sudah tercatat dalam buku kehidupan. Amin Bapak Ibu. Amin. Pertanyaan saya, sudah yakin nama Bapak Ibu dan saya sudah tercatat dalam buku kehidupan anak domba Allah? Wah, ini separuh yang jawab. Separuh yang jawab, iya. Berarti belum yakin ya? Belum yakin. Sekarang saya mau nanya. Saya mau tanya,
apakah Bapak Ibu dan saya sudah percaya, yakin nama saya sudah tercatat dalam buku kehidupan anak domba Allah? Percaya? Percaya? Jangan senyum sama saya. Ya, jangan senyum sama saya. Oh, ini penting loh Bapak Ibu. Sangat penting. Sangat penting. Nah, oleh sebab itu kalau masih ragu-ragu, hari ini aku percaya nama saya Vero Simanjunta, Ibu Vero ya, sudah tercatat dalam buku kehidupan anak domba. Dan aku percaya nama Pak Yohanes juga yang lagi kerja di Sulawesi sudah terdaftar, sudah tercatat dalam buku kehidupan anak domba. Amin Bu Vero. Amin Bu Vero. Amin. Ya. Jadi saya pastikan hal ini penting loh Bapak Ibu, sangat penting. Jangan saya mengatakan, gampangku itu Pak Pendeta, nanti aja. Kalau sudah sakit-sakit, baru saya, Tuhan catatlah nama saya dalam buku kehidupan. Kalau dia mikirkan itu, kalau dia nggak mikir gimana? Napasnya sudah selesai. Kita harus yakin, kita semua seperti yang dikatakan dalam ayat ini, oikos, semua kita seutuhnya dalam kesatuan percaya sama Tuhan Yesus. Amin. Sehingga keluarga kita diselamatkan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ini penting loh Bapak Ibu. Jangan sampai kita tidak mempersiapkan, kita hanya mempersiapkan menyambut Natal, tapi lupa tidak mempersiapkan diri untuk kekekalan. Jadi kalau kita perhatikan ada beberapa contoh dalam Alkitab keselamatan keluarga. Lukas 19 ayat 9 sampai 10. Lukas 19 ayat 9 dan 10 kita baca bersama-sama. Siapakah itu? Lukas 19 ayat 9 sampai 10. Kita baca 2, 3. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada sebab Yesus mengatakan kepada siapa? Sakius. Sakius. Kita sudah tahu kan cerita daripada Sakius, pemungut pajak. Tapi waktu Yesus lewat di kota itu, Yesus menghadap ke atas. Sakius di atas. Dia kata, hei Sakius, turun. Bukan Petrus, bukan. Hei Sakius, turun. Aku mau mampir ke rumahmu. Wah, gempar Bapak Ibu di Yeriko itu. Gempar. Yesus mau mampir ke orang pendosa. Karena Sakius itu adalah pemungut pajak, cukai. Memeras orang-orang. Banyak yang diambil. Yang heran lagi, ini Sakius kok mau penasaran ya? Ya karena memang mungkin badannya mungkin kayak seperti saya lah gitu kan, nggak terlalu tinggi gitu kan. Naik ke atas pohon, dia penasaran modelnya Yesus gimana ya? Dia nggak berpikir apakah Yesus ganteng, apakah Yesus jelek, apakah Yesus gondrong, enggak. Yang penting dia udah mendengar Yesus itu luar biasa, Yesus itu dahsyat. Dia mau lewat di Yeriko, dia mau lewat. Akhirnya dia tinggalkan akan pekerjaannya, dia naik ke atas pohon apa? Pohon ara ya? Pohon ara. Dia naik. Ya memang kalau kita melihat pohon ara itu kan memang ada yang besar, ada yang kecil. Nah jadi, dan Bapak Ibu, sekilas info saja, pohon itu masih ada sampai sekarang. Masih ada. Jadi itu sudah ditutup, peninggalan sejarah, itu masih ada. Tapi di samping pohon yang dinaiki Sakius, itu tumbuh ada pohon yang baru. Ada pohon yang baru. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Ini contoh. Orang berdosa, orang yang dibenci. Waktu Yesus mengatakan, Sakius turun.
aku mau ke rumahmu. Waduh, semangat sekali. Memang Alkitab tidak mencatat, lalu lompatlah Sakius dari pohon. Enggak. Kalau ada guru sekolah minggu menceritakan, lalu karena mendengar dan sukacita, lompatlah Sakius dari pohon. Enggak. Yang pasti Sakius turun pelan-pelan. Ya bisa jadi ya, karena pohon tinggi kan, mungkin ditolong oleh murid-muridnya kan. Diambillah Sakius. Lalu mereka berjalan bersama-sama menuju ke rumah. Apa itu? Ini ayat luar biasa. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada seisi rumah ini. Kenapa? Dia meresponi dan dia mau menerima Tuhan Yesus. Bahkan kalau kita baca ayat itu, dia katakan, kalaupun seberapa yang banyak saya peras kepada orang-orang, saya akan kembalikan. Saya akan kembalikan. Saya akan kembalikan. Dan sejak saat itu dia menjadi pengikut Tuhan Yesus. Dia menjadi percaya sama Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu, tindakan Yesus datang dan tinggal di rumah membawa keselamatan bagi seisi keluarga Sakius. Wow, luar biasa. Apakah waktu Sakius mengatakan, aku akan mengembalikan apa yang saya peras? Apakah ada narasi di situ mengatakan, lalu istrinya, bah, Sakius, jangan, nanti kita miskin. Jangan, ada. Itulah hati daripada Sakius, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jadi dia merasakan damai dan sukacita melebihi daripada uang yang dia miliki. Sehingga dia katakan, aku kembalikan kepada mereka. Wah, dahsyat, luar biasa. Berikan tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus. Karena saya yakin jemaat di sini suka memberi, ya. Di jemaat sini nggak ada yang pelit-pelit, suka memberi. Amin. Ya kita harus contohi seperti Sakius. Contohi akan perbuatan Sakius yang memang suka memberi dan mengembalikan semua. Apa yang tidak menjadi milik Sakius, dia kembalikan. Mereka makan bersama-sama, mereka mengadakan perjamuan di rumah, ada fellowship bersama-sama. Wah, saya kira percaya orang yang di luar sana yang menyaksikan Yesus yang katanya adalah juru selamat, kok ada di tengah-tengah orang pendosa. Itulah tujuan Yesus datang ke dalam dunia, untuk mencari yang terhilang. Dan saudara dan saya dulunya terhilang, tapi sekarang sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Amin. Contoh yang kedua, kita perhatikan akan Kisah Para Rasul 10 ayat 44 sampai 48. Kisah Para Rasul 10 ayat 44 sampai 48. Siapakah orang itu? Kisah Para Rasul 10 ayat 44 sampai 48. Mari baca, 2, 3. Dan semua orang percaya. Cornelius, seorang perwira, dia mengundang Petrus dan teman-temannya datang ke rumahnya. Datang ke rumahnya berarti Cornelius, istri dan anak-anaknya mendengarkan pengajaran daripada Petrus.
Lalu Roh Kudus turun di tempat itu. Setelah Petrus mengajar, menyampaikan firman Tuhan, Roh Kudus berkarya di rumahnya Kornelius. Ingat Bapak Ibu, Kornelius ini adalah seorang pejabat. Seorang pejabat. Dan saya kira percaya, kedatangan daripada Petrus, orang memperhatikan. Kok ada murid Yesus datang ke rumahnya pejabat kita? Karena Kornelius sudah mendengar akan kuasa Tuhan Yesus berkarya. Dia mau lebih jelas, mau belajar kepada Petrus. Dan waktu Petrus dan teman-temannya mengajar, Roh Kudus berkarya. Dan saat itu Kornelius, istri dan anak-anak percaya sama Tuhan Yesus. Dan mereka dibaptis pada saat itu. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Jadi latar belakang daripada Kornelius, dia seorang perwira Romawi yang takut akan Tuhan, mengumpulkan seluruh sanak saudaranya. Ketika Petrus berkhotbah, Roh Kudus turun atas mereka semua dan mereka dibaptis. Wow, luar biasa. Berbahagialah kita yang sudah dibaptis. Amin. Nanti kalau yang belum dibaptis, nanti akan dibaptis ya, kalau sudah waktunya ya. Misalkan sungguh-sungguh percaya. Benar, ini dahsyat, ini luar biasa. Akan kehidupan daripada Kornelius, seorang pejabat Romawi. Tapi dia tidak takut dengan status dia sebagai pejabat. Tapi dia memilih untuk takut akan Tuhan. Dan memberi diri, dibaptis dan percaya sama Tuhan Yesus. Berbahagialah kita yang sudah percaya sama Tuhan Yesus. Amin. Jangan sampai kita tinggalkan atau menggadaikan akan kepercayaan kita. Sekali Yesus, tetap Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dan yang ketiga itu seperti yang tadi, yaitu kisah daripada kepala penjara. Jadi sini dikatakan keempat putri Filipus yang bernubuat menunjukkan bahwa seluruh keluarga terlibat dalam pelayanan dan mengasihi Tuhan. Jadi empat daripada anak daripada yang dipenjara itu, mereka percaya sama Tuhan Yesus. Percaya sama Tuhan Yesus. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Berbahagialah kalau anak-anak kita terlibat dalam pelayanan. Amin. Amin Bapak Ibu. Berbahagialah kalau anak-anak kita terlibat dalam pelayanan. Itulah tujuan kehidupan kita, agar anak-anak kita dan kita pun terlibat dalam pelayanan. Karena ini adalah kebahagiaan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, biarlah kita semua keluarga sungguh-sungguh mau terlibat di dalam Tuhan. Apapun profesi kita, apapun tanggung jawab kita di luar sana, tapi saya bagian di dalam Tuhan. Saya mau melayani Tuhan. Amin. Yang bekerja, yang berusaha, hati saya untuk melayani Tuhan. Amin. Memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah kita mengaminkan seisi keluarga saya, seisi rumah saya. Percaya sama Tuhan Yesus. Percaya sama Tuhan Yesus. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita berdiri.